Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Rizky. Pada kesempatan kali ini, Bu Rizky akan mengajak kalian untuk belajar tentang sejarah, yaitu tentang materi pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, sebelumnya, kenapa sih kok Jepang itu menduduki wilayah Indonesia? Kenapa sih kok Indonesia yang dipilih? Kenapa nggak negara-negara lain? Nah, pasti muncul berbagai pertanyaan tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, pertanyaan dari Bu Rizky terkait dengan materi penjajahan Jepang seperti yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya, itu kan kita sudah dijajah oleh Belanda. Nah, ketika Jepang masuk, bagaimana rakyat Indonesia mau menerima penjajahan kembali? Apakah kita tidak belajar dari sejarah sampai kita mau dijajah kembali? Nah, apabila kalian melihat gambar ini, kira-kira apa sih yang ada di benak kalian? Ya, betul sekali. Ini merupakan gambar bom atom yang dijatuhkan Jepang di Pangkalan Laut Amerika Serikat yang menandai dimulainya Perang Dunia Kedua. Ketika berlangsung Perang Dunia Kedua, yaitu antara Jepang versus Sekutu, di sini Jepang tentu membutuhkan bahan logistik dalam rangka menopang kebutuhan perang Jepang melawan Sekutu. Nah, salah satu langkah Jepang dalam rangka menopang logistik adalah dia melakukan kepak sayap. Salah satu negara yang dijadikan tujuan Jepang dalam menopang kebutuhan logistik adalah Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Ketika Jepang berhasil menguasai Indonesia, kira-kira bagaimana sih kebijakan Jepang yang dilakukan di Indonesia? Kebijakan Jepang ketika menduduki wilayah Indonesia yaitu membuat dua kebijakan. Yang pertama adalah membentuk pemerintahan. Pemerintahan sendiri terdiri dari pemerintahan militer dan pemerintahan sipil. Pembagian pemerintahan militer yaitu 1. Tentara ke-25 atau Angkatan Darat yang berkedudukan di Sumatera. Yang kedua, Tentara ke-16 atau Angkatan Darat dan Angkatan Laut yang berkedudukan di Jawa dan Madura. Yang ketiga adalah Armada Selatan kedua atau Angkatan Laut yang berkedudukan di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sedangkan pembagian pemerintahan sipil terdiri dari Shu Karesidenan, Shi Kota Praja, Ken Kabupaten, Gun Kawedanan, Son Kecamatan, Ku Desa, dan Tonarigumi atau rukun tetangga. Mungkin di tempat tinggal kita masih kita jumpai pembagian pemerintahan sipil, kecuali yang sudah tidak ada sekarang adalah Karesidenan, Kota Praja, dan Kawedanan. Kebijakan yang kedua adalah membentuk organisasi. Organisasi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu organisasi sosial, semi-militer, dan militer. Yang pertama adalah organisasi sosial. Organisasi sosial ini terdiri dari Gerakan 3A, yang kedua adalah Putra atau Pusat Tenaga Rakyat, yang ketiga adalah Miami atau Majelis Islam A'la Indonesia, yang keempat adalah Masyumi, dan yang kelima adalah Jawa Hokokai. Sedangkan semi-militer, organisasi yang dibentuk oleh Jepang terdiri dari Barisan Pemuda, Sainendan, Keibodan, dan Barisan Pelopor. Sedangkan organisasi militer adalah Heiho. Heiho sendiri merupakan pasukan pembantu atau prajurit Indonesia yang ditempatkan dalam organisasi militer Jepang. Yang kedua adalah PETA atau Pembela Tanah Air. PETA ini merupakan latihan militer bagi masyarakat Indonesia. Dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang tentu berdampak bagi masyarakat Indonesia. Salah satu dampaknya adalah di bidang politik. Di bidang politik sendiri, Jepang membubarkan organisasi-organisasi yang sudah terbentuk di Indonesia. Jepang juga mematai tokoh-tokoh pergerakan nasional. Dampak kebijakan dalam bidang ekonomi adalah pemerintah Jepang menyita aset-aset ekonomi yang penting seperti hasil perkebunan teh, kopi, karet, tebu, dan lain-lain. Selanjutnya, pemerintah Jepang melakukan pengawasan yang ketat dalam bidang ekonomi. Apabila rakyat Indonesia ketahuan melanggar, maka pemerintah Jepang tidak segan-segan memberikan sanksi. Selanjutnya adalah kebijakan memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi di sini kebijakan ini diterapkan agar tidak membebani pemerintah Jepang. Selanjutnya yang terakhir adalah setoran wajib. Setoran wajib ini sendiri Jepang mengharuskan rakyat untuk menyerahkan bahan makanan 30% untuk pemerintah, 30% untuk lumbung desa, dan 40% menjadi hak pemiliknya.
Dampak pendudukan Jepang dalam bidang budaya adalah Seikere. Seikere sendiri merupakan penghormatan kepada Dewa Matahari. Yang kedua adalah lagu, film, drama dengan propaganda Jepang. Yang ketiga adalah pusat kebudayaan Kemin Bundei Shindoso. Yang keempat adalah tak ada pers yang bersifat independen. Semua adalah di bawah kendali Jepang. Yang terakhir adalah pembrendelan buku-buku yang dianggap membahayakan. Dampak kebijakan yang terakhir adalah di bidang sosial. Di bidang sosial sendiri, seperti yang sudah kita ketahui, ada yang namanya Romusa. Romusa merupakan kerja paksa pada zaman Jepang. Selain perekonomian rakyat yang habis digunakan untuk kepentingan perang, pengerahan tenaga Romusa ini semakin menyebabkan sawah-sawah dan tanah-tanah pertanian kehilangan tenaga potensialnya. Yang kedua adalah Jugun Ianfu. Jugun Ianfu ini adalah pemerintah Jepang merekrut para perempuan dari berbagai negara Asia seperti Indonesia, Korea, Tiongkok untuk dijadikan perempuan penghibur bagi tentara Jepang. Yang ketiga adalah kemunduran di bidang pendidikan. Nah, bahkan di bidang pendidikan ini, jika dibandingkan pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda, pada masa Jepang ini dianggap lebih mundur. Yang keempat adalah bahasa Indonesia menjadi mapel wajib. Di sini bahasa Indonesia itu dijadikan sebagai bahasa pengantar yang utama. Yang terakhir adalah strata Indonesia itu ditempatkan di atas Eropa. Nah, itu tadi penjelasan materi tentang penjajahan Jepang di Indonesia. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi tentang Jepang tersebut? Dengan adanya penjajahan, tentu sangat tidak kita harapkan. Sebagai generasi yang hidup di zaman sekarang, sebaiknya kita harus bersikap kritis terhadap keadaan. Bagaimana caranya sebagai generasi muda agar kita tidak dijajah kembali? Sekian paparan materi dari Ibu Rizky. Apabila ada kesalahan tutur kata maupun perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.